In five, four, three, two. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robi ayah durun. Robi surahli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 442. Dan malam hari ini sudah agak lama gitu ya kita nggak berjumpa sama guru kita tercinta Pak Wayan, dan malam hari ini pas semesta mendukung, schedule-nya oke. Malam hari ini kita bisa bersiap-siap mendengarkan apa yang hendak disampaikan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan pendengaran kita, penglihatan kita, hati akal pikiran kita buka hati kita seluas-luasnya, karena akan banyak pesan-pesan semesta yang akan sangat penting dan sangat esensial yang akan disampaikan oleh guru kita malam hari ini. So, tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita malam hari ini. Pak Wayan, apa kabar? Sehat, Kang Abu. Selamat Sehat, malam. sehat. Terima kasih, Pak Wayan. Alhamdulillah. Terima kasih Ya, atas waktunya, masih setia mau ke Dialog Positif mengajarkan kita murid-murid yang nggak pinter-pinter nih, Pak Wayan. Jadi kita belajar terus, mudah-mudahan kita terus-menerus konsisten, dan yang paling terpenting selalu bisa membuka pikiran dan hati untuk menerima apa yang disampaikan. Dan malam hari ini topiknya dahsyat ya, luar biasa gitu, karena berkaitan sama kemarin kita sudah berRamadan, beridul fitri gitu, jadi fresh gitu, dan ini adalah mendobrak dinding penjara jiwa. So, tidak berpanjang lebar, Pak Wayan, dipersilahkan. terima kasih Kang Abu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom, salam sejahtera semua para jiwa yang hadir di ruangan ini malam ini. Mudah-mudahan suara saya jelas kedengaran. Jelas. Saya tidak mempersiapkan apa-apa, Kang Abu, biarkan aja mengalir apa adanya, seperti biasa. Karena barusan Kang Abu di bagian sesi mengawali setelah lagu Indonesia Raya itu ada lagu bagus yang tiba-tiba wah menyentak, yaitu My Way. Bagus sekali. Ya kadang-kadang ya kita mengikuti banyak jalan yang berkelompok-kelompok. Ya ada kelompok jalan ini yang kemudian akhirnya bertikai satu sama lain. Ya, jalan satu bertikai dengan jalan yang lain, merasa jalan yang satu lebih baik daripada jalan yang lain. Tetapi ketika kita sampai bahwa seharusnya yang kita telusuri adalah my way, ya, my way, jalan kita sendiri yang sangat-sangat pribadi untuk menuntaskan visi dan misi jiwa kita masing-masing. Di situ sesungguhnya tidak akan ada pertikaian apa-apa dengan jalan-jalan yang berbeda, karena kita sadar bahwa kita semua ini terlahir yang berbeda dan tentu saja akan memiliki jalan-jalan yang berbeda, kemudian ujung-ujung tirai terakhir yang juga berbeda dengan orang lainnya. Jadi bagus sekali lagu itu. Barangkali di lagu itu juga mengingatkan sepanjang perjalanan kita, barangkali ada hal-hal yang kita sesali. Tapi betapapun juga penyesalan itu adalah sesuatu yang harus kita lewati, karena tidak ada hal yang benar-benar kita mengerti ketika kita menjalaninya, dan tentu kita akan menyesalinya setelah kita mengerti. Ya mungkin dulu waktu SD kita pernah salah menulis 2 kali 2 sama dengan 5. Tapi sekarang setelah kita paham, apakah perlu kita menyesali ketika hal itu tidak kita pahami di masa itu? Ya kadang dalam kehidupan ini kita berada atau menjalani sebuah fase kehidupan di mana kita tidak menyadari apa yang kita lakukan sehingga kita salah pada saat itu. Dan ketika kita tiba di saat sekarang sudah menyadari hal itu bahwa itu salah, apakah begitu besar penyesalan yang harus memenjara kita? Nah itulah yang sebabnya hari ini kita akan berbicara banyak. Tapi izin Kang Abu, saya lebih banyak sedikit storytelling aja lah, cerita-cerita sedikit. Sebelum kita cerita tentang puasa dan hubungannya dengan pembebasan jiwa dari dinding itu, saya mau cerita tentang ada seorang anak kecil. Ini tadi barusan dialirkan cerita. Ada seorang anak kecil yang ditinggal sama orang tuanya. Dia tidak mengenal kedua orang tuanya. Sehingga dia tidur di emperan toko, mencari makan, bisa hidup, cari makan dengan cara mengais-ngais sesuatu. Sampai kemudian beranjak besar gitu ya. Di emperan toko dia melewati suka duka, kadang hujan, kadang panas di emperan toko. Bisa pindah-pindah tempat. Tapi di sana ada kebebasan yang dia rasakan ketika dia bisa berpindah-pindah rumah.
rumah dalam tanda petik rumahnya orang ya. Dia bisa tidur dan bangun, kemudian mengais-ngais makanan dan bisa hidup karena kebutuhan utamanya berupa physiologis need ya, makan dia bisa, minum air dia bisa minum air di mana saja. Kemudian dia bisa tidur di mana saja, bisa bermain apa saja dan menikmati taman-taman indah di kota-kota lain. Tapi kemudian dia terus melakukan perjuangan mencari makan, sembari dia terpanggil selalu untuk menolong-nolong orang lain ketika ada yang membutuhkan. Ada nenek-nenek menyeberang, dia bantu. Ada orang-orang butuh pertolongan, dia tolong. Begitu saja, tapi tidak ada keinginan apa-apa dari ketika dia menolong. Sebab tetap saja dia harus mengais makanan untuk kebutuhan hidupnya hari itu, per hari. Tapi ya, untuk kebutuhan hidup dia lakukan dengan cara mendapatkan seperti itu, kemudian dia tetap melakukan karma-karma atau tindakan-tindakan kebaikan. Dia sopan pada orang-orang. Sampai kemudian perjuangan yang tulus itu membawa dia kemudian pada pertemuan dengan sepasang suami istri yang kemudian membelikannya rumah, membuatkannya rumah, bukan memberikan, membuatkannya rumah, dan dia sangat senang. Akhirnya dia bisa tinggal di sebuah rumah yang benar-benar akan menjadi miliknya, walaupun rumah itu dia tidak perjuangkan dengan benar-benar mencari uang, karena dia bagaimana dia bisa mendapatkan uang, karena pekerjaannya hanya mengais makanan, minuman, bermain-main, lalu menolong-nolong orang, sampai ada orang baik memberikannya rumah. Dan akhirnya ketika remaja, ketika tiba saat remaja itu, akhirnya dia dibeli atau dibuatkan rumah oleh sepasang suami istri yang melihat kebaikannya di sepanjang hari ketika mereka sering bertemu. Akhirnya dia mendapatkan rumah. Tapi pas ketika dia mendapatkan rumah itu, tiba-tiba dia merasa takut kehilangan rumah. Takut kehilangan rumah itu, lalu dia, ya rumahnya sudah bagus, lalu tralinya bagus, lalu dia tambahin lagi segala macam supaya tidak ada orang bisa masuk. Kemudian segala macam dia lakukan untuk mencegah orang-orang masuk ke dalam. Dan saking dia tidak inginnya meninggalkan rumah itu, takut kembali berada di pinggiran-pinggiran toko, di emperan toko, dia sama sekali tidak pernah berani keluar. Tidak pernah berani keluar dari rumah baru yang diberikannya. Berhari-hari demikian. Ketika dia ingin makan, ya kebetulan juga dia disiapkan uang. Ketika dia ingin makan, dia telepon Gojek, kemudian dia kontak orang-orang yang bisa membelikannya makanan dan membawakan masuk. Dia tidak pernah keluar dari dalam rumah barunya. Dan dia juga ketakutan kalau keluar. Akhirnya rumah baru itu menjadi penjara bagi dirinya. Yang tadinya dia bebas kemana-mana saja, tamannya luas. Kalau dia ingin mandi, dia tinggal cebur di sungai, kemudian menikmati kehidupan ini apa ada. Tapi begitu dibuatkan rumah baru, akhirnya rumah baru yang dia perjuangkan dengan melakukan banyak kebaikan itu, tiba-tiba menjadi penjara baginya. Bayangkan cerita ini, seorang anak kecil yang tadi kehilangan ayah ibu. Bayangkan dia adalah jiwa kita. Jiwa kita yang tidak mengerti siapa asal kita, siapa ayah ibu semesta kita. Lalu kita melakukan kehidupan demi kehidupan dengan kebaikan demi kebaikan yang tulus. Sampai tiba saatnya kemudian, ya, kita tidur di emperan-emperan, seperti kita roh yang menempati berbagai tempat, ya, ke sana kemari, tapi melakukan kebaikan-kebaikan. Sampai tiba saatnya sepasang suami istri yang juga kita tidak kenal, ayah ibu semesta yang tidak kita kenal, tiba-tiba berkenan menyiapkan sebuah rumah baru bernama tubuh manusia untuk kita tempati dan kita pakai untuk menikmati kehidupan ini lebih baik, nyaman dan aman di dalam. Tapi kemudian ketika kita ada di dalam tubuh yang diizinkan menjadi rumah kita atas nama Kang Abu, atas nama saya, atas nama teman-teman yang lain, tubuh ini. Tapi kemudian kita menciptakan tubuh ini menjadi penjara bagi kebebasan jiwa kita sendiri. Kita tidak lagi bisa keluar untuk menikmati kehidupan ini apa adanya. Tidak bisa lagi mengambil makanan dengan bebas, makanan bagi jiwa kita, sebagai pengetahuan-pengetahuan yang
tersebar di mana-mana. Karena kita terlanjur didoktrin oleh jalan-jalan yang kita ikuti. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Belajar ini tidak boleh, belajar itu tidak boleh. Sehingga akhirnya kita terkungkung di dalam tubuh kita sendiri. Pikiran kita menjadi penjara yang membuat kita justru tidak bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih banyak untuk bertumbuh matangnya jiwa kita. Karena beberapa jalan itu menolak pelajaran yang lain, menolak pikiran kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Dan akhirnya kita tertutup terhadap benih-benih kesadaran yang ada dalam pengetahuan-pengetahuan yang mungkin di luar jalan kita. Nah, inilah yang kemudian memenjara kita. Itu salah satu penjara pengetahuan. Belum lagi kalau kita memenjara diri kita dengan rasa cemas, cemas akan masa depan, atau rasa kecewa pada masa lalu, terpenjara oleh reaksi-reaksi ego kita sendiri, terpenjara oleh nilai-nilai yang kita sebut baik. Ya, padahal di tempat lain nilai yang kita sebut baik mungkin nilai yang buruk. Akhirnya kita terjebak dengan berbagai norma-norma yang membuat kita seakan-akan bisa menilai orang lain buruk dan diri kita baik ketika kita menjalankan norma-norma seperti itu. Nah, baguskah norma-norma itu? Tentu norma-norma adalah rambu-rambu. Tetapi kadang-kadang norma-norma yang terlalu kita buat mengikat diri kita, yang sampai kemudian menyebabkan kita menilai buruk orang lain hanya karena perbedaan norma-norma yang kita anut. Ya, misalnya kita adalah seorang vegetarian, lalu kita menganggap buruk orang yang non-vegetarian, atau kita yang makan daging menilai buruk orang yang vegetarian, atau kita yang memuja ini menilai buruk orang yang memuja lainnya. Nah, itu kita terpenjara sehingga kita kehilangan kebebasan untuk melihat bahwa semesta ini demikian adanya dengan berbagai jalan. Masing-masing orang bercerita tentang my way-nya yang harus kita hormati. Tapi karena jalan yang kita pilih kemudian menciptakan dinding-dinding seperti jalan tol yang tidak mengizinkan pejalan kaki atau tidak mengizinkan pesepeda motor lewat. Nah, karena kita anggap kalau ada sepeda motor lewat jalan tol mungkin kita anggap kurang ajar. Atau ketika lewat jalan ini kita anggap, nah seperti itulah jalan-jalan yang diciptakan oleh manusia membuat kita terbelenggu oleh batasan-batasan itu sendiri. Ya, begitu banyak definisi-definisi diciptakan oleh manusia. Kita tahu definisi artinya batasan. Akhirnya kita semakin lama semakin terbatas. Nah, ini cerita tentang keterbatasan. Dan apa hubungannya kemudian dengan puasa? Kita tahu kalau orang makan terus makan nasi banyak, makan daging banyak, yang terjadi adalah dinding pembuluh darahnya menebal. Kalau dinding pembuluh darah menebal, orang cenderung mengalami tensi tinggi. Tensi tinggi menyebabkan jantung juga bekerja keras, emosi menjadi mudah karena tensi tinggi. Nah, kalau orang banyak puasa, ya sejak awal dia sering puasa, mungkin kemudian penebalan pembuluh darah oleh penumpukan kolesterol dan sebagainya tidak akan terjadi. Nah, cerita yang sama terjadi ketika orang ya yang kurang berpuasa, kurang mengizinkan dirinya menyerap emosi-emosi negatif yang kemudian menciptakan dinding-dinding yang meningkatkan kemarahan. Kebayang ya kamu? Kadang kita banyak makan emosi negatif, sehingga apa? Pembuluh darah dalam tanda petik kita menebal. Jadi kita menciptakan dinding-dinding pembatas kita dengan orang lain. Jadi kita marah karena ini, kemudian kalau orang memiliki nilai yang berbeda dengan kita merasa tidak cocok, itu membuat kita terpisah-pisah. Dinding-dinding itu semakin tebal kita ciptakan karena kita tidak mengizinkan diri kita berpuasa terhadap makanan-makanan mental yang menyebabkan kita sebenarnya bisa sakit. Ya. Harusnya kalau kita bisa, nah puasa seperti ini kan artinya pengendalian diri dari kekecewaan, pengendalian diri dari penyesalan, pengendalian diri dari dendam, dan seterusnya, sehingga kita dengan puasa-puasa pikiran-pikiran seperti itu, mungkin kita akan menjadi seperti pembuluh darah yang lebih lentur. Pembuluh darah yang lebih lentur. Dengan pembuluh darah yang lebih lentur, kita menjadi pribadi yang juga lentur. Ya, tidak apa-apa melihat orang begini, tidak apa-apa orang melihat begitu. Karena mereka semua sedang
on their own way. Hmm. Mereka sedang berada pada my way-nya masing-masing. My way-nya masing-masing. Nah, dari sini kemudian perlu kita renungkan bahwa ada banyak sekali hal-hal yang membuat kita selama hidup ini terus terbungkus oleh penjara-penjara. Itu baru penjara-penjara yang saya ceritakan di awal. Ada lagi 5 penjara yang memenjara tubuh kita di level yang lebih dalam lagi, Kang Abu. Di level ajaran yoga versinya Patanjali. Bahwa setiap ruh yang murni itu, ketika pertama kali memasuki jasad makhluk hidup, apapun bentuk makhluk hidup, maka di situ dia akan terkoneksi. Ya. Ketika dia terkoneksi dengan tubuh yang disebut lapisan maya yang terluar, tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup, dia sudah terbungkus oleh apa yang disebut sebagai anamaya kosa, lapisan maya di tubuh fisik. Dan ketika di dalam tubuh fisik, tentu dia akan melakukan sebuah tindakan-tindakan dengan energinya. Terbentuklah kemudian apa yang disebut lapisan kedua, pranamaya kosa, lapisan energi. Kalau dia sering-sering menggunakan energinya untuk hal negatif, maka dia terbungkus oleh energi-energi negatif. Bisa energi kemarahan, kebencian, dendam, dan seterusnya. Kemudian kalau dia memiliki pemikiran-pemikiran, seandainya dia ada pertama kali dalam tubuh manusia, banyak menggunakan pikiran-pikirannya untuk memikirkan hal-hal yang tidak sepantasnya, bagus dia serap untuk pertumbuhan jiwanya, maka akan terbentuklah lapisan yang disebut mano maya kosa. Mano itu mana, pikiran, maya itu palsu, kosa itu lapisan selubung. Lalu ketika dia mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dari kehidupan ini, ada 2 jenis pengetahuan. Pengetahuan pembenaran yang mendoktrin manusia terjebak di dalam penjara-penjara pengetahuan, pembenaran-pembenaran. Ya, pengetahuan pembenaran itu membuat orang itu menyalahkan orang, pengetahuan yang lain, dan membenarkan hanya pengetahuan dirinya. Nah, ini yang disebut dengan pengetahuan-pengetahuan yang menyebabkan orang terjebak ke dalam wijanana maya kosa, selubung maya. Tapi kapan dia bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan yang universi, yang meningkatkan kesadaran semestanya, kecerdasan semestanya, maka di situ wijanana maya kosa atau lapisan pengetahuannya semakin jernih. Dan terakhir adalah lapisan anana maya kosa, lapisan kebahagiaan. Beberapa orang dalam kehidupan ini terpenjara oleh syarat-syarat kebahagiaan. Saya bahagia kalau begini, menderita kalau begini. Saya bahagia kalau punya uang banyak, menderita kalau miskin. Saya bahagia kalau tubuh saya secantik ini dan menderita kalau begitu. Kita menciptakan dinding-dinding kebahagiaan kita yang membuat kita terpisah dari kebebasan jiwa kita untuk merasakan begitu banyaknya kebahagiaan. Jadi kalau orang sudah bebas, melihat rumput bisa bahagia, melihat pohon bisa bahagia, melihat air mengalir bahagia. Ya, tapi ketika orang terjebak ke dalam yang disebut bahagia adalah kalau begini, kalau surga, kalau begini, maka dia akan kehilangan momentum untuk menikmati kehidupan ini apa adanya sebagai sumber kebahagiaan di mana-mana. Nah, ini pembungkus-pembungkus lain yang menyebabkan sang ruh yang murni tadi itu, ketika meninggalkan tubuhnya pada saat kematian, meninggalkan lapisan anamaya kosa, lalu akan pergi terbang bersama 4 lapisan lainnya untuk pergi ke rumah-rumah yang baru. Nah, bayangkan seperti ini. Kalau kita terbiasa dengan rumah mewah, tentu kita akan memilih kos yang mewah. Tidak mungkin orang memilih gubuk di kemudian hari. Orang yang terbiasa hidup sederhana, dia akan memilih rumah-rumah yang juga sederhana berikutnya. Nah, inilah lapisan-lapisan maya tadi itu yang akan membawa manusia kepada rumah-rumah baru di kehidupan berikutnya, sesuai dengan apa yang dibawanya, energi apa yang dibawanya, pikiran apa yang dibawanya, pengetahuan apa yang dibawanya. Nah, ini memenjaranya. Nah, jadi ada banyak penjara yang terus-menerus kita ciptakan. Ya. Jangan kata membebaskan diri dari penjara sebagai sang ruh yang membebaskan diri dari penjara, 4 penjara itu. Ya. Penjara tubuh, pikiran, jiwa. Bahkan beberapa ruh itu setelah meninggalkan tubuh, membiarkan dirinya terpenjara dalam tubuhnya. Sehingga dia selalu ingin dekat dengan tubuhnya yang sudah tergeletak sebagai mayat.
maka hiduplah dia di alam manusia ini, atau disebut alam nara ika atau alam neraka. Gentayangan di sini di dunia ini. Karena apa? Dia masih membiarkan dirinya terpenjara oleh tubuh yang sudah kaku, tidak bernyawa lagi, tak berenergi lagi. Syukurlah kalau dia bisa meninggalkan, melepas itu apa adanya. Nah itu baru penjara bagi sang roh yang murni. Sedangkan kita sendiri pada saat hidup ini seperti tadi sudah kita ceritakan betapa banyak penjara-penjara yang kita ciptakan. Betapa banyak penjara di masa lalu yang masih terbawa saat ini. Penyesalan masa lalu, dendam pada seorang di masa lalu, dendam karena pernah dibully di masa lalu, dendam pada perlakuan orang tua di masa kecil kita sehingga terbawa menjadi cara kita memperlakukan anak di masa sekarang, dan terus-menerus demikian. Atau kita terpenjara oleh masa depan. Terpenjara oleh masa depan, terpenjara oleh kecemasan, terpenjara oleh rasa takut, khawatir apa yang akan terjadi di kemudian hari, terpenjara oleh berbagai hal di masa depan. Sampai-sampai penjara waktu itu menyebabkan kita tidak mampu lagi melihat kebahagiaan, melihat keindahan yang ada di present time saat ini. Kita terpenjara oleh ruang dan waktu di masa lalu dan masa depan. Itu baru penjara mental. Belum lagi penjara pengetahuan yang tidak mengizinkan kita belajar yang lain. Beruntungnya dialog positif ini sudah membongkar dinding-dinding penjara itu sehingga menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi kafir atau kufur atau tertutup terhadap berbagai pengetahuan. Dan bersyukurlah mereka-mereka yang jiwa-jiwanya terpanggil masuk ke sini. Sehingga dari sini ada celah-celah. Kenapa demikian? Karena ketika kita lihat bagaimana orang-orang yang ada di penjara itu ingin mendobrak dinding penjaranya, ya, ada yang melobangi sedikit demi sedikit dinding yang tebal, melobangi. Kita tahu arti lobang itu adalah O. Lobang itu O. O itu artinya apa? Paham. Ya, membuka diri terhadap pemahaman baru. Semakin banyak pemahaman-pemahaman, semakin besarlah O-nya. Semakin besar O-nya, semakin cukuplah bagi dirinya untuk menyelinap keluar melalui dinding tebal tadi. Ada juga yang tidak melakukan upaya melobangi dinding-dinding. Itu cara-cara pelarian orang-orang di penjara. Ada yang kemudian melobangi sedikit demi sedikit lantai, tanahnya lalu dibawa keluar. Apa yang dilakukan? Dia menggali sedikit demi sedikit tanah di penjara itu. Nah, bagi orang yang ingin keluar dari penjara tubuhnya, dia bisa menggali ke dalam dirinya, melihat ada apa, siapa saya. Dia mempertanyakan who, what, why, ya. Who I am, siapakah saya? Who am I, siapakah saya? Lalu apa visi dan misi saya ke dalam kehidupan ini? Kemana saya akan pergi? Where? Atau how? Bagaimana saya bisa keluar dari penjara tubuh ini? How? Kemudian when? Kapan saya akan memulai? Dan seterusnya. Semua pertanyaan-pertanyaan itu adalah cara-cara kita membebaskan diri dari penjara kita. Mereka yang tidak mengenali dinding-dinding penjaranya sendiri, dia persis seperti burung-burung dalam sangkar yang kemudian menikmati makanan-makanan yang masuk, yang diberikan oleh tuannya, tetapi dia tidak bisa menikmati dengan bebas ketika dia bisa menggunakan sayapnya terbang kemana-mana. Nah, itu. Jadi penjara-penjara seperti itu kadang-kadang terasa nyaman. Sehingga kita lihat banyak orang nyaman terpenjara oleh dendamnya. Banyak orang nyaman oleh dendamnya. Sehingga dia tidak mau ketemu orang-orang yang dia benci sebelumnya. Tidak mau berbicara dengan orang yang dia benci. Kenapa? Karena dia nyaman oleh rasa dendamnya. Ada orang nyaman oleh rasa cemasnya atau rasa takutnya. Sehingga dia tidak berani menghadapi apa yang ditakutinya. Ada yang dicemasinya. Ada orang yang terpenjara dan nyaman oleh rasa marahnya, sehingga dia tidak mau meminta maaf atas kesalahan yang membuat dia marah. Ya, kita terus-menerus seperti itu. Nah, bagaimana kemudian orang bisa menyebabkan dirinya bebas dari penjara-penjara ketika dia merasa nyaman di dalam penjara itu sendiri? Nah, bagi jiwa-jiwa itu harusnya berenung. Nah, kenapa demikian? Karena kita semua adalah pejuang. Sekarang kita cerita kembali tentang si anak kecil yang melakukan perjuangan-perjuangan panjang. Jadi begini, di masa lalu, di kehidupan-kehidupan berikutnya, kita sudah melakukan begitu banyak perjuangan-perjuangan di dalam tubuh-tubuh yang lain. Agar hari ini, kali ini, kita juga mendapatkan tubuh yang
bisa membawa kita belajar lebih dalam tentang siapa diri kita, bagaimana kita lebih bebas lagi. Nah, saya percaya orang-orang yang hadir di sini adalah jiwa-jiwa yang sudah melewati berbagai perjuangan panjang, melewati suka duka, sehingga tiba di ruang ini dan terkoneksi dengan pelajaran-pelajaran hari ini. Kalau tidak, maka perjuangannya mungkin akan membawa dia ke perjuangan-perjuangan yang lain sebelum tiba di ruang belajar yang ingin mendalami dirinya seperti ini. Nah, dan ketika kita sudah berjuang panjang, diizinkanlah kemudian kita mendapatkan trofi kita, trofi hadiah kita, kemerdekaan kita untuk memilih tubuh mana yang akan kita pilih tempati. Oke, akhirnya kita mendapatkan tubuh ini. Dan jangan lupa, tubuh ini juga diciptakan dari perjuangan panjang. Bagaimana satu sel sperma berjuang bersaing dengan hampir 400 juta sel sperma lainnya. Kemudian melewati berbagai rintangan dan waktu hidup 3 hari ini, saya ulang lagi. Waktu hidup 3 hari dan sampai akhirnya berhasil menjejakkan benderanya pertama kali di pulau yang bernama Silk Road. Sampai kemudian di sana dia bisa membelah, ya, dia memenangkan trofinya berupa Silk Road dengan perjuangan yang benar-benar luar biasa. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemenangannya. Akhirnya kita berjuang untuk mendapatkan aliran darah dari ibu. Berjuang untuk tetap bertahan selama 9 bulan lebih di dalam rahim ibu. Dan kemudian berjuang untuk merebut satu hisapan nafas yang membuat kita bisa melepaskan tali penghubung kita dengan ibu kita yang bernama tali pusat atau tali pusat. Dengan terhubungnya kita terputusnya hubungan kita dengan ari-ari dari ibu, kita sudah bisa menjadi pribadi yang bebas untuk menentukan nasib kita sendiri. Denyut jantung kita sendiri, nafas kita sendiri, lewat tangisan kemenangan kita yang pertama kali saat kita berhasil menghirup nafas kehidupan kita. Kita berhasil memenangkan perjuangan. Lalu kita berjuang, ya, anak kecil itu berjuang meraih, karena itu bukan hal yang mudah juga. Berjuang meraih puting ibu untuk belajar menghisap sari-sari makanan dari ibu. Itu juga sebuah perjuangan, karena beberapa bayi mengalami kesulitan untuk berhasil mendapatkan puting ibu, sehingga disebutlah bayi yang bingung puting. Kita melewati perjuangan itu. Terus demikian. Dan apa tujuan perjuangan itu? Seperti lagu di awal tentang kemerdekaan, lagu Indonesia Raya. Kita berjuang untuk meraih kemerdekaan. Tapi setelah sperma berjuang menjadi bayi, bayi berjuang, dan kita juga berjuang sehingga kita adalah para pejuang. Ruh pejuang, tubuh pejuang yang menyatu di dalam diri, lalu kita tidak lagi berjuang meraih kemerdekaan kita. Ini bahan renungan kita. Ya, bagaimana ceritanya sang ruh pejuang menyatu dengan tubuh pejuang atau negara, anggaplah tubuh ini negara pejuang, lalu mengizinkan penjajah lain memenjara dia di dalam negaranya sendiri. Ya, ruh kita terpenjara di dalam tubuh kita terpenjara di dalam virus-virus penjajah yang memasuki mental-mental kita. Akhirnya kita menjadi pejuang yang terpenjara di dalam negara kita sendiri. Nah, bahan ini jadi renungan. Kapan saja kita merenung dan mengingat diri kita terpenjara oleh berbagai mental-mental negatif, terpenjara oleh berbagai doktrin yang membuat kita tidak mencapai kecerdasan dan kesadaran spiritual kita yang universal. Ya, terpenjara oleh doktrin-doktrin jalan-jalan yang kita pilih, jalan spiritual, jalan agama yang kita pilih. Maka di situ kita harus paham bahwa kita sedang menjadi pejuang yang terpenjara di dalam kehidupan kita sendiri. Nah, ini bahan renungan, dan sekali lagi cara membebaskannya adalah kalau mau mendobrak dindingnya, bikin lubang pelan-pelan. Semakin banyak pemahaman, semakin banyak kita bisa memiliki ruang untuk kita keluar dari dinding penjara. Atau menggali lebih dalam, sehingga cukup tubuh kita keluar lewat lubang itu. Atau kalau kita punya sesuatu keahlian yang membuat kita
menemukan cara membuka U kecil pada lubang kunci terali itu, maka itu kita lakukan. Ujung-ujungnya kita harus menemukan bagaimana membuka U itu, membuka pemahaman kita. Karena pemahaman adalah kunci kita menuju kesadaran. Jadi kebebasan jiwa dimulai dari kita melihat U itu. Ya, sama cerita seperti yang dulu kita ceritakan. Kalau kita ingin terbebas dari kemelekatan kita terhadap pahala, maka kita harus U dalam tindakan, yaitu disebut ketulusan. Kalau kita ingin bisa bebas, tidak tersakiti oleh apa yang datang sebagai pahala dalam kehidupan kita, maka kita harus U dalam penerimaan, yang disebut sebagai keikhlasan menerima. U kosong. Kalau kita ingin tidak gelisah dalam proses kehidupan ini, maka kita harus U dalam berproses yang disebut sebagai kepasrahan. U itu 0. Atau kalau kita ingin bebas dari kegelisahan saat kita harus mengikuti proses waktu ini, kita harus U dalam penantian yang disebut kesabaran. Inilah 4 U kecil yang akan membuat kita terbebas dari dinding-dinding penjara ruang dan waktu atau penjara mental-mental yang mengganggu kehidupan kita dari dalam. Dari situlah kita temukan My Way. Ada lagu orang Bali, Kang Abu, ada lagu orang Bali. Ini mungkin sudah pernah saya nyanyikan. Semut-semut api, kije amin mulih. Nah, mungkin saya sudah cerita dulu. Semut-semut api, kije itu kemana, amin mulih kemana? Jalan keluar yang akan kamu pakai pulang. Semut-semut api. Kita ini seperti anak-anak kecil yang kepalanya penuh dengan api ambisi. Api keinginan, api gairah, api segala macam. Tapi kemudian ditanya, kije amin mulih. Kemana akan kau pakai jalan pulang? Ya, tembok bolong-bolong. Ya, tembok bolong-bolong, tembok bolong-bolong. Ya, lubang-lubang kecil di dinding-dinding itulah kita pakai. Di dinding-dinding penjara yang menjarap pemahaman kita cari UU-nya di situ. Tembok bolong-bolong, saling atat, saling pentil. Tapi kebanyakan ketika kita mencari pemahaman itu tentang pemahaman yang membuat kita itu adalah kebenaran, kita malah saling atat, saling pentil. Seperti semut-semut yang saling siku satu sama lain. Bukan ini, bukan itu. Akhirnya kita penuh dengan perdebatan-perdebatan. Padahal kita mencari lubang kecil pemahaman. Saling atat, saling pentil. Akhirnya apa? Saling atat, saling enjok-enjok. Jadi kita menjadi pejalan yang pincang. Tidak lagi seimbang di dalam kehidupan ini. Enjok-enjok, cunguh, aneh besil, dan kita menjadi orang yang kalau hidung merah itu orangnya adalah bahasa tubuh orang yang sedang malu. Jadi kita malu pada diri kita sendiri. Nyanyiannya seperti ini, Kang Abu. Semut-semut api, kije amin mulih. Tembok-tembok bolong, saling adat, saling pentil. Ketipat nasi pasil itu ketupat basi. Nasi basi artinya apa? Kita memperebutkan sesuatu yang sebenarnya sudah basi dalam jiwa kita. Ya. Karena jiwa kita sudah lama melewati perjalanan-perjalanan seperti ini. Tapi kita kembali memperebutkan hal-hal yang tidak penting diperebutkan. Saling siku, saling atat, saling pentil. Untuk memperebutkan hal-hal yang basi dalam kehidupan ini. Ya, akhirnya gara-gara memperebutkan itu, enjok-enjok jadi terseok-seok, ya, enjok-enjok enjok-enjok kita pincang, jalan kita pincang, kehilangan keseimbangan jadinya, karena kita terus bertikai satu sama lain. Akhirnya kita malu sendiri oleh jiwa kita di dalam yang sebenarnya hadir ke sini bukan untuk itu. Kira-kira seperti itu kalau ceritanya malah. Nanti kita diskusi lebih banyak. Terima kasih Guru, luar biasa. Openingnya udah jelek banget, dan tadi cerita si anak itu juga relate banget gitu ya. Waktu Pak Wayan tadi langsung ceritain, nggak tahu alurnya tuh, wah itu langsung benar-benar tuh terasa gitu. Dan menariknya begini Pak Wayan, begitu tadi diceritakan tentang itu, ketika dia masuk satu rumah yang rumahnya bagus banget, dia nggak mau keluar gitu. Entah kenapa jadi sangat relate dengan kehidupan gitu ya Pak Wayan. Dimana kalau dalam kehidupan ini ada rumah agama, ada rumah pengetahuan, ada rumah ego gitu ya, ada rumah macam-macam lah rumah.
Yang disadari atau tidak ternyata begitu masuk ke rumah agama jangan-jangan melimitasi untuk kebebasan itu sendiri, jadi nggak mau keluar gitu. Masuk ke dalam satu pengetahuan, ya udah di situ aja jadi nggak mau keluar juga. Jadi justru malah maaf mungkin ini jadi paradoks gitu ya, agama bisa jadi penjara, pengetahuan bisa jadi penjara. Nah bagaimana Pak Wayan kita menyikapi rumah-rumah ini yang seakan-akan kan kelihatannya ya agama adalah jalan menuju, tapi bisa jadi penjara, paradoks. Pengetahuan adalah masuk ke dalam untuk apa ya mengetahui gitu ya, tapi juga bisa jadi paradoks. Nah gimana nih supaya kita tidak terjebak dalam rumah-rumah itu gitu? Silakan Guru. Betul Kang Abu. Eh, ada ramalan Jayabaya mengatakan bahwa akan lahir agama Budi. Agama Budi. Orang berpikir itu agama Buddha, bukan. Agama Budi itu artinya Budi itu akal budi, intelektual. Hasil dari intelektual itu adalah sains. Dan sains-sains itulah yang kemudian mengajari kita tanpa kita sadari. Contohnya begini, hasil dari teknologi, kita kan tahu ilmu pengetahuan menghasilkan art and science. Art and science. Dulu ilmu pengetahuan menghasilkan budidaya, ya, akal budi menghasilkan budidaya atau budaya berupa art. Sekarang ya, budi menghasilkan sainsnya. Salah satu contoh sains adalah ketika kita ya di laptop ini kita bermain window. Nah, bermain window. Window itu artinya jendela. Sehingga di laptop yang sama kita bisa menoleh aplikasi ini, aplikasi ini, aplikasi itu. Di HP pun kita bisa melihat aplikasi ini, aplikasi ini. Sehingga kita tidak terjebak pada satu aplikasi saja. Karena ada window, sistem window. Nah, rumah yang menyiapkan dirinya untuk membuka jendela lebar-lebar, ya, membuat kita bisa melihat tetangga sebelah lagi ngapain, ini lagi ngapain, bahwa ternyata ada banyak kebahagiaan di tetangga-tetangga sebelah juga. Nah, itulah sebabnya window-window yang terbuka ini mengajarkan kita bahwa kalau kita siap membuka diri kita terhadap pengetahuan-pengetahuan yang ada di luar sana dan tidak terjebak di dalam ini, ya, kita akan luar biasa. Faktanya adalah kita sudah banyak diajarkan oleh kehidupan ini. Tidak ada orang yang ingin, ya, tidak ada orang yang ingin membangun sebuah toko yang hanya tokonya dibeli oleh satu orang, dua orang yang sejalan dengan dirinya. Tidak. Tentu dia ingin memiliki toko yang semua orang membelinya. Semua orang bisa datang membeli barang-barangnya. Makanya ada supermarket, ada minimarket yang menyiapkan berbagai hal yang bisa didatangi orang. Nah, orang-orang yang mengizinkan dirinya didatangi oleh banyak pengetahuan yang menginginkan ini, menginginkan itu. Itu kan luar biasa, sudah mengajarkan kita betapa pentingnya keterbukaan. Ya, tanpa ada keterbukaan, bagaimana kita akan menjadi seperti samudra? Bayangkan ketika samudra menutup dirinya terhadap sungai-sungai, muara-muara sungai, apa yang terjadi? Persis seperti yang muncul di National Geographic, bahwa ada sebuah lautan di tengah pulau, lautan di tengah pulau yang kemudian menjadi laut mati, yang benar-benar mati, yang tidak lagi mendapatkan aliran sungai dan hilang. Yang ada hanyalah hamparan-hamparan yang berupa gurun-gurun yang berisi banyak garam di situ, karena airnya sudah pergi entah kemana. Karena tidak ada lagi yang bisa diizinkan mengalir ke dalam itu. Nah, kalau kita tidak ingin menjadi samudra, karena pada dasarnya jiwa kita ini adalah benih samudra, benih kecerdasan semesta tak terbatas. Ketika menutup diri terhadap aliran pengetahuan-pengetahuan yang datang dari berbagai pulau, datang dari berbagai arah, maka kita akan menjadi samudra yang mati, kekeringan, karena kita menutup diri terhadap pengetahuan-pengetahuan. Nah, itu sebabnya indah sekali ajaran di Islam yang melarang kita untuk kafir, untuk tertutup pada pengetahuan-pengetahuan. Ya, pengetahuan-pengetahuan yang mungkin akan mencerahkan kepada kita. Karena kita mempunyai free will, kehendak bebas untuk mengizinkan mana yang masuk, mana kita keluar. Seperti angsa yang mengizinkan lumpur masuk ke dalam dirinya, lalu lumpur keluar lagi dan hanya menyerap makanan-makanan yang penting. Tapi kalau angsa menutup mulutnya, bagaimana lumpur bisa masuk membawa makanan? Nah, kalau kita mengizinkan diri kita terbuka terhadap pengetahuan-pengetahuan luar, lalu mengambil sari-sari yang penting dan melepaskan yang tidak penting bagi kita, maka kita seperti samudra. Nah, kembali seperti itu. Intinya adalah kebebasan dimulai dari ketika kita tidak lagi tersekat-sekat oleh
dinding-dinding pembatas itu sendiri. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih banyak. Dan berbicara masalah dinding penjara, terpenjara, terkadang kan mungkin nggak sadar gitu, Pak Wayan, ketika saya ini sedang terpenjara gitu. Mungkin ilusi tentang bahagia, padahal nggak bahagia-bahagia amat gitu. Ilusi tentang macam-macam gitu ya. Dan intinya adalah ketidaksadaran bahwa dia sedang dipenjara gitu. Nah, gimana sih Pak Wayan agar kita lebih peka gitu? Karena saya rasa penjara ini juga kan dinamis gitu ya, lapisan demi lapisan gitu. Nanti lepas dari dinding ini keluar nanti ada lagi dinding dan hidup adalah bagaimana kita terus melubangi sampai benar-benar lepas gitu. Nah, indikator parameter gimana sih untuk ngecek bahwa ya ini kita harus benar-benar lebih lepas dari penjara itu sendiri gitu. Silakan Pak Wayan. Kita tahu, Kang Abu, bahwa dinding-dinding penjara itu kita ciptakan karena kita mengikuti dua reaksi ego kita. Satu fight and satu flight. Ketika orang fight, dia akan mencoba membangun perisai-perisai. Entah perisai yang ada pada tubuhnya, entah perisai yang ada pada rumahnya. Perisai-perisai itulah yang membangun dia dinding-dinding. Sehingga seakan-akan dia merasa terlindungi oleh perisai-perisai. Seakan-akan dia terlindungi. Kemudian orang yang flight juga melarikan diri juga akan melarikan diri kepada tempat-tempat yang berdinding tebal. Ya, misalnya ketika ada di alam liar itu makhluk-makhluk sedang dikejar oleh pemangsanya, mereka lari ke dalam lubang yang membuat dia terlindung, yang terlindung dari luar. Nah, terlindung dari dinding-dinding tebal, goa yang membuat dia terlindung dari seakan-akan pemangsa itu kan membuat dia nyaman, merasa terlindungi. Ya. Jadi ada orang merasa terlindungi oleh dinding yang dia buat, ada orang merasa terlindungi oleh perisai yang dia buat, atau ada orang merasa terlindungi ketika dia berhasil lari ke tempat di mana dia sebenarnya terkungkung. Tapi ketika dia tidak ada rasa takut pada kehidupan di luar sana, ya, maka dia bebas saja. Dia tidak memerlukan itu, maka dia keluar dengan rasa bahagia, ya, tidak perlu lagi bersembunyi di manapun. Nah, dinding-dinding itu dimulai dari kita menciptakan perlindungan kita. Contohnya misalnya, ketika kita ingin mencapai sebuah target bernama surga, lalu kita menjaga diri kita, melindungi diri kita, ya, agar kita tidak tergoda oleh ini, tergoda oleh ini. Akhirnya kita membatasi diri kita. Contoh misalnya, kalau kita, bayangkan saya misalnya seorang vegetarian, yang ingin melindungi diri dari godaan orang yang makan daging. Dua kemungkinan, saya melawan mereka yang makan daging dengan mengusir mereka menjauh dari halaman rumah saya yang berjualan kayak ini, atau saya melakukan apa saja yang membuat saya tidak bisa terkoneksi dengan warung-warung yang memakan daging itu. Itu kan memenjara saya. Atau misalnya saya kumpulkan orang-orang, anggap saya dominan nanti memiliki banyak pasukan orang-orang yang tidak makan daging. Dan demi menghindari godaan itu, maka saya akan melawan orang-orang yang menjual daging dan mengusir mereka. Atau menutup warung-warung mereka. Hanya demi saya tidak tergoda. Seperti itu kira-kira. Tapi kalau saya membebaskan diri saya tidak membutuhkan perisai-perisai. Saya tidak butuh mereka menutup warungnya. Saya tidak membutuhkan perisai untuk tidak menoleh dia. Saya bisa saja datang ke warung mereka hanya untuk beli nasi tanpa tergoda untuk. Jadi saya tidak butuh fight, tidak butuh flight. Saya hanya datang menerima mereka apa adanya tanpa perlu menyalahkan mereka dan hanya mengambil apa yang saya butuhkan. Nah, kira-kira seperti itu. Sama halnya ketika kita berpuasa. Ketika kita berpuasa, lalu kita menganggap yang tidak berpuasa sebagai godaan, maka kita menghancurkan mereka atau menangani mereka. Padahal kalau kita terbuka, terima kasih. Karena setiap peselancar yang hebat adalah peselancar yang tidak takut pada gulungan ombak besar. Gitu. Ketika datang gulungan ombak besar, dia dengan gembira. Oke, silahkan lawan aku. Karena apa? Godaan terbesar adalah ketika kita kehebatan orang yang berlatih menghadapi godaan adalah ketika godaan terbesar datang kepadanya. Bukan ketika dia menjauh atau akan melawan godaan itu. Tetapi ketika godaan itu tidak berhasil menggodanya. Nah, kira-kira seperti itu cara kita. Ketika kita sadar bahwa apa yang pertama kali membuat kita terjebak di dalam dinding-dinding itu?
reaksi-reaksi ego kita yang fight or flight itu. Ya, dari sana mulainya. Sehingga kalau kita ingin membongkar itu, kita juga harus membebaskan diri kita dari reaksi-reaksi ego yang memenjara kita. Ya, biasanya kita bereaksi egonya fight, ya sudah berhenti fight. Biasanya flight, ya sudah berhenti flight. Maka kita keluar dari rumah kita dan melihat what a wonderful world it was. Betapa luar biasanya di luar sana itu. Yang selama ini kita takut pada ini, takut. Akhirnya kita berada pada gelembung udara hanya karena takut pada kuman-kuman di luar, takut pada udara yang penuh debu. Akhirnya kita keluar jalan-jalan tapi berada di dalam gelembung yang membuat kita ada tapi terpisah dengan dunia luar sendiri. Ya. Pas mau menoleh, takut pada cahaya matahari karena silau. Takut pada hujan karena pilek dan seterusnya. Lalu apa arti kehidupan ini kalau kita terpenjara oleh gelembung yang kita ciptakan sendiri? Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Oke, keren Pak Wayan, luar biasa. Terima kasih. Dan mungkin kan kita punya rasa empati gitu ya Pak Wayan, punya rasa kasih sayang gitu, bahwa kadang ketika kita melihat ada orang yang seperti terpenjara gitu misalkan. Dan tadi kan kata Pak Wayan melubangi dari dalam gitu. Sejauh mana sih bisa dilubangi dari luar gitu Pak Wayan? Faktor eksternal untuk bisa membebaskan jiwa. Apakah kita bisa menolong dalam tanda petik gitu ya, jiwa-jiwa yang sedang terpenjara gitu? Kita sebagai faktor eksternal bisa menolong mereka untuk membebaskan dalam tanda petik. Gimana tuh perannya Pak Wayan? Silakan. Ada bahasa, ketika murid siap, saat itu guru datang. Ketika orang-orang berteriak dari dalam penjaranya meminta pertolongan, maka saat itu pertolongan datang. Tetapi ketika di dalam mereka tidur nyenyak di dalam penjaranya, kita panggil-panggil pun tidak ada gunanya. Karena mereka menikmati berada di dalam penjara itu. Tapi begitu mereka masuk ke dalam fase memanggil kita, meminta pertolongan, nah disitulah yang bisa kita lakukan adalah membongkar lebih dulu critical mind-nya, faktor-faktor kritis yang terlanjur menjaga dia dalam bentuk keyakinan bahwa apa yang dia lakukan adalah benar. Misalnya, ada orang takut keluar rumah karena dia anggap di luar sana ada begini, ada begitu, ada begini, ada begitu. Faktor kritisnya mencegah dia untuk membongkar diri sendiri. Nah, faktor kritis yang membuat dia yakin bahwa ketakutannya beralasan. Nah, disitulah kita bongkar. Ada orang merasa benar-benar dirinya salah karena dirinya sedang menjadi penyebab dari sebuah kematian, merasa dirinya benar-benar salah. Di situ kita bongkar faktor kritis yang sampai dia melihat bahwa tak ada satupun yang salah dalam sebuah kematian yang benar-benar di luar kehendak kita, gitu misalnya. Nah, ketika faktor kritisnya sudah kita atasi, di situ dia dengan terbuka berani menengok keluar. Persis seperti Kang Abu. Kalau kita nonton video-video di YouTube atau dimanapun, di mana ada anjing yang terperangkap terperangkap oleh sebuah kondisi terikat. Pada saat ada orang datang menolong, mungkin orang itu akan digigit karena dia sudah merasa menderita oleh ini. Dia takut orang-orang itu menyebabkan sesuatu yang lebih menderita. Maka yang pertama dilakukan adalah bagaimana orang yang menolong ini mendapatkan trust dari anjing yang sedang terperangkap itu. Ketika dia mendapatkan trust, maka bisa terus. Kalau belum ada trust, tidak bisa terus. Nah, dimulainya trust. Trust dulu baru terus. Nah, orang yang menolong ini dari eksternal itu setidak-tidaknya harus menunjukkan bahwa dirinya bisa dipercaya. Dan orang yang bisa dipercaya adalah orang yang sudah berhasil membebaskan dirinya dari penjara itu sendiri. Dengan sendirinya ada vibrasi yang membuat orang itu percaya bahwa ini orang yang terbukti memang sudah bebas dari penjaranya. Ya. Kalau orang itu sendiri tampaknya hanya akan memindahkan dia dari penjara yang satu ke penjara yang lain, mungkin orang itu akan tanda petik masih ragu-ragu. Nah, jadi kapan kita bisa menolong orang yang sedang terpenjara? Dimulai dengan kita menolong diri kita lebih dulu dari penjara kita. Lalu senyum kebahagiaan kita sebagai makhluk yang bebas akan memanggil jiwa-jiwa yang membutuhkan itu untuk mendatangi kita, meminta pembebasan yang sama. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Kira-kira seperti itu. Oke,
Guru asik, luar biasa, terima kasih banyak gitu ya. Jadi itu jelek banget sih kalau muridnya siap, gurunya pasti datang, dan vibrasi energi frekuensi nggak pernah salah gitu ya guru ya. Ya sama halnya ketika kita berkumpul malam hari ini juga nggak mungkin ada yang sia-sia, nggak mungkin ada yang kebetulan, karena pasti ditarik oleh vibrasi energi dan frekuensi itu tadi gitu. Jadi terima kasih guru, banyak sekali hal yang terkonfirmasi malam hari ini, hal yang sangat indah, hal yang menguatkan, apalagi itu sih yang paling penting adalah menguatkan, yang menjadi semangat gitu. Oke, poin saya masih agak banyak, tetapi ini pertanyaan udah banyak banget juga. So, teman-teman di Instagram Live, YouTube maupun di Zoom, kalau mau mengapresiasi, boleh raise hand. Yang raise hand udah ada 2. Kalau mau tambah lagi juga silakan. Pertanyaan juga yang masuk DM juga banyak. Kita bahas satu-satu. Oke, sebelum ke Ibu Anca, mungkin kita ke ini dulu karena ini apa namanya private gitu ya. Jadi pertanyaannya begini, Pak Wayan, saya nggak sebut namanya. Karena ini relate banget dengan statement tadi gitu tentang bagaimana melepaskan gitu. Saya sudah sering berusaha, Pak Wayan, untuk tidak takut dan cemas dan sebagainya. Saya banyak fobia, juga pengalaman bekerja di yayasan yang membuat saya trauma dan insecure. Tapi hasilnya ya nihil. Bagaimana saya melepaskan semuanya, kecemasan tersebut dan ketakutan tersebut? Intinya adalah trauma. Dan yang bertanya tentang trauma ini ada 4 pertanyaan yang sama, Pak Wayan. Jadi ini lagi agak trending nih di pertanyaan tentang trauma gitu. Silahkan Pak Wayan. Ya, saya percaya bahwa yang sedang meminta pertolongan itu adalah pikiran sadar. Karena pikiran sadar sudah merasa bahwa kecemasan itu memenjaranya. Tetapi pikiran sadar sudah melakukan berbagai upaya untuk membebaskan tubuh dan jiwanya dari penjara-penjara kecemasan. Tapi apa yang menyebabkan kemudian pikiran sadar itu sudah melakukan berbagai upaya tidak juga berhasil membebaskan tubuh dan jiwa dan mentalnya dari penjara-penjara kecemasan atau fobia itu? Ceritanya seperti ini. Ini berkaitan dengan ilmu medis, ilmu fisik kita. Kita tahu bahwa setiap hal yang masuk kepada panca indera kita akan menciptakan sebuah molekul ingatan. Kalau kita pernah makan durian, mungkin kita masih mengingat aroma dan rasa durian. Kalau kita pernah mencium aroma bunga melati, sampai sekarang pun kita akan mengingat. Bahkan dengan mata tertutup, kita akan bisa mengenang, menyadari apa yang didekatkan kepada kita hanya dengan ciuman. Karena apa? Tubuh kita yang ada sebagai kecerdasan di setiap DNA kita akan menciptakan molekul ingatan, lalu bereaksi berdasarkan molekul ingatan itu terhadap apa yang muncul. Ya, misalnya kita ingat bagaimana ketika kita makan cabai, molekul ingatan tercipta bahwa makan cabai kemudian menyebabkan air liur keluar, kepedesan. Maka ketika kita mencium bau cabai atau mencium bau masakan yang kita sukai, air liur kita akan keluar. Jadi ada aksi yang diberikan kepada kita berupa aroma, bau, atau stimulus-stimulus seperti itu, memanggil molekul ingatan kita, maka tubuh kita akan bereaksi. Hal yang sama terjadi ketika kita sudah terlanjur cemas kepada sesuatu, fobia kepada sesuatu, ya, maka molekul ingatan itu tersimpan dalam diri kita. Jangan kata sekarang, terbukti banyak orang yang dalam DNA-nya mengingat bagaimana mereka jijik kepada ulat, jijik kepada kecoa, atau jijik kepada tikus. Karena di ingatan DNA kita, ada molekul yang membuat kita ingat bahwa di masa lalu, kecoa, tikus, lalat, dan seterusnya itu membawa kuman-kuman penyakit. Sehingga DNA kita, tubuh kita akan selalu mengingat bahwa itu harus dihindari. Maka kita jijik mencium bau kotoran, segala macam yang kita tidak suka. Walaupun kita tidak pernah masalah dengan hal itu. Ya, itu karena doktrin-doktrin di masa lalu, di kehidupan sebelumnya, tubuh ini, dari generasi ke generasi tubuh ini, mengingat itu dalam DNA-nya. Hal yang sama terjadi ketika dalam kehidupan kali ini, kita memasukkan sebuah ingatan tentang cemas pada ini, takut pada ini, akhirnya pikiran sadar kita bingung bagaimana menghancurkan ingatan-ingatan itu. Sehingga satu-satunya cara adalah masuk ke dalam tempat di mana ingatan itu disimpan, yaitu pada kecerdasan DNA kita. Bagaimana caranya? Masuk lewat meditasi, lewat zikir, lewat wirid, lewat apa saja. Ketika
di momentum itu kita terhubung di gelombang alfa theta dengan batin bawah sadar kita. Untuk apa? Untuk kita berikan perintah-perintah yang berbeda dengan apa yang dulu kita ingat. Ya. Dulu saya pernah mengalami cerita yang sama, dan akhirnya saya mengubahnya dengan afirmasi-afirmasi yang sebaliknya. Saya selalu mengatakan, mulai malam ini, seluruh tubuh saya, seluruh sel tubuh saya, bebas dari rasa cemas. Saya menerima segala sesuatu dengan berani, dengan damai. Dan apa yang terjadi? Perintah-perintah seperti itu. Ya, karena setiap yang kita pikirkan, setiap yang kita katakan menjadi vibrasi-vibrasi, frekuensi-frekuensi yang membentuk ingatan-ingatan baru. Ya. Ketika molekul-molekul ingatan yang lama itu tertutupi oleh ingatan-ingatan baru, bahkan disitulah kemudian reaksi kita akan berbeda ketika kita bertemu sesuatu yang sama di kemudian hari. Ya, inilah caranya. Jadi kalau ingin bebas itu, apapun yang kita lakukan di level bawah atas, di pikiran sadar kita, agak susah. Dapat pengetahuan, tidak ada gunanya. Tapi ketika kita bisa menembus itu, menembus diri kita sendiri, tubuh kita sendiri, lalu memasukkan perintah-perintah yang berbeda, yang berbeda dengan apa yang kita takutkan, akan terjadi sebaliknya. Itu sebabnya orang-orang yang fobia dihadapkan pada apa yang dia takutkan, sehingga lama-lama dia mengalami desensitisasi terhadap apa yang dia fobiakan. Desensitisasi, pelan-pelan berkurang kepekaannya, penolakannya terhadap apa yang dia fobiakan. Tapi cara yang lebih cepat adalah dengan mengubahnya jauh di dalam DNA kita, dengan mengatakan kepada kecerdasan bawah sadar kita sebuah perintah-perintah yang sebaliknya. Ya, misalnya kita cemas pada masa depan, katakan saja, saya menerima segala masa depan saya dalam suka dan duka sebagai bagian dari kehidupan saya. Saya bebas dari rasa cemas akan masa depan. Saya menerima segala hal seperti itu. Menerima penyakit yang datang, menerima ini semua. Apa yang terjadi kemudian? Penerimaan kita akan menyebabkan kita bebas dari penderitaan. Karena semua dimulai dari penolakan. Penderitaan dimulai dari penolakan. Penolakan akan menyebabkan kita bereaksi. Bisa bereaksi cemas ketika apa yang kita tolak belum datang. Bisa bereaksi takut ketika apa yang kita tolak ada di hadapan kita. Atau bereaksi fobia ketika apa yang datang kita kira seperti apa yang kita takutkan. Nah, jadi caranya adalah bongkar sendiri lalu ganti. Ya, seperti orang mau mengganti rumahnya dengan yang baru, dia bongkar semua kerangka-kerangka rumah. Selama kerangkanya masih ada, mau dihias seperti apapun, bentuk rumahnya akan tetap saja sama. Bongkar rangkanya, bangun yang baru, maka kita akan bisa menciptakan rumah tubuh yang baru, yang bebas dari memori-memori ingatan masa lalu. Kira-kira seperti itu, Kang Abu, jawabannya. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Berikutnya kita ke mudah-mudahan menjawab ya kepada penanya tadi yang masuk direct message tadi. Terima kasih. Indah jawabannya, terima kasih. Bu Anca, dipersilakan. Selamat malam Pak Wayan, selamat malam Mas Abu. Ini pengalaman saya sendiri ya Pak Wayan. Jadi saya berdosa apa enggak, kadang saya bingung gitu. Nah, posisi suami saya. Nah, biasanya itu kan suka kalau misalkan naik mobil itu kan dibukakan, terus kayak gitu-gitulah pokoknya Pak Wayan ya. Nah, saya itu kayak gitu kurang sreg Pak Wayan. Nah, pada suatu saat saya terus ngomong ke suami saya, Pak Wayan, nggak usah kamu dibuka-bukain ya. Nah, karena saya memikirkan untuk jangka waktu yang akan datang, ya kita nggak berdoa yang jelek ya, na'udzubillah. Takutnya karena pengalaman cerita teman-teman saya, begitu sudah purna tugas itu terus ya nyun sewu, ada yang kena stroke, ada yang kena macam-macam seperti itu. Dan saya menginginkan bahwa kita tua bersama nggak apa-apa, tapi kita sehat, saya gitu. Nah, toh anak-anak juga udah selesai semua, tapi kamu nggak usah minta layani kayak gitu ya. Nah, itu ya suami saya sih nggak apa-apa, cuma kadang saya merasa bersalah sendiri Pak Wayan. Apakah tindakan saya seperti itu salah? Karena teman-teman saya ini yang saya temui
yang mau purna tugas itu istrinya itu banyak yang kayak belum siap, padahal hidup ini kita harus selalu mengingat kematian, katanya bukunya Komarudin Hidayat ya. Nah, mereka itu bilangnya ya agamanya mungkin lebih bagus dari mereka, dari saya. Nah, tapi dia ini kadang di status-status ngomong gini, saya kadang maksudnya kasihan gitu ya. Nggak usahlah kamu nulis-nulis kayak gitu, kamu seperti menelanjangi dirimu sendiri. Itu satu yang Pak Wayan. Yang kedua Pak Wayan, sebanyak yang kita ingin pelajari, justru manusia ini jauh dari roh. Apa ini dikarenakan kita belum mencapai olah spiritual atau bagaimana? Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Mas Abu. Makasih Bu Anca. Wah, ini menarik banget. Ini juga mengingatkan bahwa salah satu rumah adalah power gitu ya Pak Wayan ya. Post power syndrome gitu misalkan, itu juga nggak siap untuk keluar dari rumah gitu. Silakan Pak Wayan. Terima kasih Bu Hanca, terima kasih luar biasa. Saya belum pernah ketemu mobil yang tidak ada handle pembuka pintunya dari dalam. Seingat saya, rata-rata mobil itu ada handle pembuka pintu dari dalam. Karena mobil itu memang disiapkan bagi setiap orang yang ingin keluar untuk membukanya sendiri dari dalam. Jadi ketika ada yang mengingatkan seseorang untuk membuka sendiri pintunya dari dalam, itu sesuatu yang tidak apa-apa. Berbeda kalau misalnya tidak ada handle dari dalam. Nah itulah, mobil memang disiapkan supaya orang itu tidak menjadi post-power syndrome dengan selalu dibukakan dari luar. Seperti itu. Sederhana bahasa-bahasa mobil itu. Artinya, ya kita bisa membuka kuncinya, kita bisa membuka apa saja dari dalam. Sama seperti jiwa kita. Kalau tidak ada orang lain yang membukakan kita dari luar, kita bisa membukakannya dari dalam. Maka tidak setiap orang itu membutuhkan guru dari luar. Dia bisa membuka dari dalam kesadarannya sendiri dengan berguru kepada guru sejati, sang ruh dalam dirinya sendiri. Karena seringkali yang berguru itu adalah pikiran sadar, dan yang menjadi gurunya adalah sang jiwa. Persis seperti Arjuna berguru kepada Krishna. Arjuna adalah pemanah, manah adalah pikiran. Pikiran kita berguru kepada hati nurani kita. Jadi kadang-kadang beberapa orang tidak membutuhkan dirinya dibuka dari luar ketika dari dalam sendiri dia tahu bahwa saya harus membuka dari dalam. Itu contoh bagaimana hal yang Ibu lakukan itu sebenarnya tidak apa-apa. Mengajak orang belajar mandiri adalah sesuatu yang jauh lebih bermanfaat daripada mengajak orang untuk tetap tergantung kepada orang lain. Itu bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kenapa setelah kita banyak belajar, kita justru seakan-akan menjauh dari kesadaran roh kita, kesadaran jiwa kita. Semua tergantung kepada apa yang kita pelajari. Karena ada pelajaran-pelajaran untuk kebutuhan tubuh kita, ada pelajaran untuk kebutuhan ego kita, ada pelajaran untuk kebutuhan pikiran kita, ada pelajaran untuk kebutuhan bertumbuhnya kesadaran jiwa kita. Tergantung apa yang kita apa yang kita fokuskan. Ada yang belajar tentang bagaimana memilih makanan yang sehat, makanan yang membuat tubuh tambah muda, tambah dan seterusnya. Maka dia itu baru pengetahuan-pengetahuan yang penting bagi tubuhnya. Ada yang belajar bagaimana mengendalikan ego, bagaimana cara marah yang benar, bagaimana ini yang berkenaan dengan reaksi-reaksi ego. Maka dia baru berputar di sekitar dia baru mengatasi pelajaran-pelajaran untuk bagaimana bereaksi tentang egonya, mengatasi perasaan-perasaannya. Ada juga pelajaran dalam pengetahuan-pengetahuan yang berkenaan dengan ilmu-ilmu sains dan seterusnya. Maka dia hanya membesarkan intelektualitasnya. Tapi ada ilmu yang kita pelajari untuk meningkatkan kesadaran dan kecerdasan jiwa kita. Itu juga ada. Yang paling bagus adalah ketika kita menyiapkan waktu kita untuk mempelajari semuanya. Karena bagaimanapun juga, semua pelajaran itu saling terkoneksi satu sama lain, saling beririsan satu sama lain. Tidak bisa kita hanya mempelajari satu pelajaran bagi jiwa saja, melupakan pelajaran-pelajaran bagi yang lain. Itu sebabnya di dialog positif ini kita bisa mendapatkan begitu banyak pelajaran yang kalau kita mau menerimanya, kita akan mendapatkan irisan-irisan yang luar biasa. Ya, seperti warna pelangi yang tercipta oleh karena irisan-irisan dari beberapa warna dasar yang diizinkan masuk ke dalam warna-warni itu. Kira-kira seperti itu penyebabnya, Bu Anca. Terima kasih banyak. Oke,
Yang kedua tadi mungkin berkaitan dengan spiritual growth gitu Pak Wayan. Apakah ya balik lagi ya si penjara itu dengan hubungan dengan spiritual growth itu seperti apa gitu Pak Wayan? Silakan. Ya, kalau kita ingin meningkatkan pertumbuhan spiritual kita, maka kita harus mengerti arti kata spirit. Spirit itu artinya boleh disebut semangat, boleh disebut roh, boleh disebut jiwa. Kalau disebut sebagai semangat, maka bagaimana kita akan menumbuhkan semangat dalam kehidupan kita? Kalau semangat itu tidak kita berikan energi. Energi itu apa? Energi adalah kemampuan dari kecerdasan semesta dalam diri kita untuk melakukan usaha. Jadi, supaya energi kita besar dan semangat kita besar, spirit kita besar, berikan pengetahuan-pengetahuan yang membuat kita cerdas. Kecerdasan itu kemudian akan membuat kecerdasan semesta dalam diri kita itu bertambah energik, lalu muncullah semangat-semangat. Nah, semangat-semangat apa? Semangat-semangat yang membuat kita bisa membebaskan ruh kita dari keterkungkungannya selama ini. Ya, selama kita masih menutup diri kita terhadap versi-versi, bagaimana kita bisa menguniversikan? Ya. Jadi universi dimulai dari kemampuan kita untuk menerima versi-versi, lalu mengunikan versi-versi yang berbeda itu. Tapi kalau kita kontra-kontra berbagai versi, maka kita akan dipenuhi oleh kontroversi, kontroversi, kontroversi. Dan bagaimana kita akan bertumbuh sebagai ruh yang spiritual. Spiritual di mana kita menjadi semesta itu sendiri. Nah, jadi caranya adalah start accepting. Belajar menerima, open mind, accepting semua hal yang bisa bermanfaat bagi diri kita. Saya kira seperti itu, Kang Abu. Oke, terima kasih Pak Wayan, terima kasih banyak. Berikutnya kita ke Ibu Tati, silakan Bu Tati. Terima kasih Kang Abu. Selamat malam Pak Wayan. Ya, materi malam ini sangat menarik. Begini Pak Wayan, apakah makna penjara itu bisa diartikan sebagai melepas kemelekatan? Yang menjadi pertanyaan saya, sebatas apa manusia mampu mendobrak dinding penjara jiwa itu atau melepas kemelekatan itu? Sementara manusia terdiri atas lapisan-lapisan yang memiliki ego, kemudian memiliki sudut pandang yang berbeda juga, karena jangan-jangan definisi penjara itu adalah sebuah perspektif juga. Karena kebebasan jiwa juga akan menjadi masalah jika kebebasan itu tidak bertanggung jawab. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati, itu juga ada yang di dalam satu note saya juga bahwa tentang limitasi bebasnya tuh gimana sih gitu. Terima kasih juga mewakilkan, dan itu juga tentang apa namanya, tentang bagaimana kemelekatan itu juga mewakili ada dari beberapa pertanyaan teman-teman juga gitu. Terima kasih Ibu Tati. Silakan Pak Wayan. Ya. Ada sebuah kandang berukuran 3x3 trali, tempat memenjara seekor singa. Lalu beberapa pengunjung itu bebas di luarnya. Pertanyaannya kemudian, apakah orang-orang pengunjung itu yang sesungguhnya terpenjara di luar di luar kandang singa, ataukah singa itu sebenarnya yang terpenjara di tengah pemukiman orang-orang yang berkunjung? Akhirnya, ketika kita ingin membebaskan singa itu dari kandang yang memenjara dia, apa yang terjadi? Dibuka, akhirnya singa itu bebas. Tapi kebebasan dia kemudian membuat takut orang-orang, yang kemudian semua orang kemudian masuk ke dalam kandang itu sendiri. Singanya berkeliaran di tempat yang lebih luas. Orang-orangnya terpenjara di dalam. Nah, artinya apa? Kebebasan yang menyebabkan orang lain terpenjara dalam rasa takutnya sendiri, itulah kebebasan yang tidak seharusnya dilakukan. Ketika kita memerdekakan diri kita, tapi kemudian kita memenjara orang lain oleh kemerdekaan kita sendiri. Nah, persis seperti banyak dilakukan orang-orang. Dia ingin membebaskan dirinya dari godaan-godaan, lalu dia memenjara godaan-godaan itu sendiri.
Itu contoh bahwa apa? Kebebasan kita melampaui batas-batas kebebasan orang lain. Ini. Jadi kita sama saja, kita menciptakan, kita membebaskan diri kita dari penjara, tapi memenjara orang lain. Seperti kita dan singa. Entah singa berada di kandang yang lebih kecil, atau kita berada di kandang yang lebih besar. Di tengah-tengah seperti itu. Ya. Sama dengan misalnya kita seperti tadi itu, di hutan itu. Apakah hutan itu membebaskan singa dari penjara? Iya, tapi dia memenjara orang-orang yang masuk ke tengah hutan dalam rasa takut. Kebebasan bersama itu adalah ketika kita tidak saling mengganggu kebebasan orang lain dan membiarkan orang lain berada di my way-nya masing-masing. Nah, ini yang cerita-cerita kembali ke awal tadi. Nah, sehingga seberapa mampu kita mendobrak itu. Ya, jangan sampai kekuatan kita mendobrak dinding penjara itu, kemudian batu-batunya berterbangan ke sana kemari dan melukai orang-orang. Tugas kita adalah membebaskan diri dari kita dari itu, sambil kemudian memberi rasa betapa bahagianya kita bebas. Sehingga orang lain yang terpenjara merasa membutuhkan kebebasan yang sama. Kan beberapa orang misalnya di film-film itu, ketika ada orang pembunuh kelas kakap itu yang membenci napi-napi yang lain, yang kemudian dia bebas dari selnya, dan napi-napi yang lain malah ketakutan. Berarti lebih baik si napi itu ada di penjaranya. Jangan sampai kebebasan kita sekali lagi mengganggu kebebasan jiwa orang lain. Karena kebebasan itu adalah mahardika, merdeka. Maha arda ika. Jadi mahardika, merdeka itu mahardika, maha arda ika. Maha itu maha besar, arda itu sesuatu yang bersifat jiwa, ika. Jadi kemerdekaan itu adalah ketika jiwa itu kembali kepada mahanya, kembali kepada kebesarannya, kesadaran semesta, kecerdasan semesta, sehingga ketika dia melihat kesemestaan dirinya, bagaimana mungkin dia mengganggu kebebasan orang lain yang dia tahu bahwa orang-orang itu sendiri adalah bagian dari semestanya. Ini. Nah, jadi orang yang benar-benar mencapai kebebasan semesta akan mengerti bahwa dia tidak perlu mengganggu kebebasan orang lain, karena orang lain itu adalah bagian dari diri semestanya sendiri. Ini tingkat yang lebih mendalam lagi. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Oke, terima kasih Pak Wayan, dan melepaskan kemelekatan dan penjara tadi gitu Pak Wayan. Sebatas mana sih kita bisa mendobrak, karena ini juga ada pertanyaan dari teman-teman di chatting gitu ya. Batasan kita, kekuatan kita, dan di mana kita bisa mendobrak itu sampai mana, itu satu. Dan ketika itu adalah penjaranya pun datang dari Tuhan, dan itu juga pikiran datang dari Tuhan, bahwa apakah penjara itu juga yang menciptakan Tuhan itu sendiri, dan di mana kasih sayang Tuhan untuk membebaskan kita dari penjara itu sendiri gitu. Silakan Pak Wayan. Ya. Kalau tidak salah saya mengingat, di bagian awal itu ada logonya Kang Abu di situ bahwa Ya. magic power apa ya? Saya Ya, lupa. Bagaimana gambarnya? gambarnya gini Pak Wayan, sebentar ya. Mungkin ini kita lihat. Power saya lihat power. Nah, ini nih. Now you are power, you are magic. Magic. Ya. Nah, artinya apa? Seberapa kuat kita mendobrak itu? Selama kita mengetahui bahwa kita memiliki kekuatan itu, kita mampu mendobraknya. Ini kan sudah sering disampaikan Kang Abu lewat logo itu tadi. Kita ini magic, sesuatu yang magic yang sedang berdiam di dalam tubuh ini. Kita diciptakan dari sebuah keajaiban. Bagaimana sel sperma yang tak tiba-tiba bisa membelah menjadi tubuh yang luar biasa. Bagaimana otak kita yang tersusun dari air, protein, lemak, karbohidrat, garam-garam terlarut, itu bisa berpikir. Kalau kita menciptakan adonan tepung dan membuat bentuk otak, belum tentu bisa berpikir. Tapi otak kita dari bahan yang sama itu bisa berpikir. Magic. Lalu kita memiliki power. Lalu bagaimana mungkin kita tidak mampu mendobrak itu? Yang membuat kita tidak mampu mendobrak, karena kita tidak membiarkan kemampuan kita mendobrak. Kita memampukan diri kita untuk menciptakan penjara, bukan untuk mendobrak. Lalu kasih sayang Tuhan di mana? Kasih sayang Tuhan ada sebagai ruh kita, berdiam sebagai kecerdasan akal sadar kita, yang bersiap-siap ketika
kecerdasan sadar atau sang murid mau meminta dukungan, tuntunan darinya. Tapi sayangnya sang murid, pikiran sadar ini belum siap menerima tuntunan dari kecerdasan ruhnya, kecerdasan hati nuraninya. Dan dia lebih suka mengikuti bisikan-bisikan dari teman-temannya, yang malaikat, yang setan, yang rau, yang ketu, yang ego positif, ego negatif, yang pendawa, yang korawa. Akhirnya apa? Bersama teman-temannya itulah pikiran sadar ini membangun penjara-penjaranya. Lalu kecerdasan semeta dalam diri sebagai sang roh atau Tuhan dalam dirinya hanya menjadi pengamat yang mengizinkan si anak kecil bertumbuh sesuai dengan free will-nya. Silahkan. Karena apa? Tuhan sebagai sang waktu menyediakan begitu banyak waktu untuk sang anak ini mau belajar sampai kapan boleh. Tapi ketika kita tiba di tempat ini, tanda-tanda kita sudah mulai masuk ke pelajaran-pelajaran yang lebih dalam untuk belajar tidak lagi mengizinkan diri kita memenjara diri kita. Gitu. Ya, kenapa demikian? Karena bukan saja manusia, bahkan ulat bisa menciptakan kepompong bagi dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk bahan dia merenung di dalam sampai kemudian dia mempunyai sayap untuk terbang. Jadi kalau penjara mau dilihat sebagai sesuatu yang bagus, izinkan kemudian penjara ini ya membuat kita merenung. Kalau kita tidak pernah terpenjara oleh rasa cemas, maka kita mungkin tidak akan merenung, kenapa saya ada di penjara ini. Ya, penjara itu tempat-tempat orang-orang merenung. Orang-orang bertapa di tengah gua untuk merenung. Dan jika selama ini kita di penjara, dijadikan kepompong oleh ego-ego kita yang terus membelit kita, mudah-mudahan dalam perenungan-perenungan kita di dialog positif ini, suatu saat kelak pada waktu yang telah kita tentukan, kita keluar sebagai kupu-kupu indah yang terbang. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak Wayan. Terima kasih banyak. Ini waktu tidak terasa, jadi mohon maaf ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir karena sebelum kita akan mendengarkan pesan semesta kepada Ibu atau Mbak Sheila Nur Sandi, silakan. Halo. Ya. Silakan Mbak, boleh langsung menuju ke pertanyaannya, silakan. Kalau aku mau bertanya, gimana cara menghadapi rasa trauma yang ada dalam diri kita gitu. Karena aku pernah punya kejadian naik motor terus kelilingan 7 keliling kayak hampir mau mati gitu. Jadi sampai sekarang kalau misalkan keluar rumah naik motor entah apa pokoknya di jalanan aku selalu mikirnya ke arah situ terus. Padahal aku udah berusaha untuk ngelupain trauma itu gitu ya. Supaya apa sih namanya, ada hidup yang baru gitu. Tapi semakin dilupain kayak semakin sulit karena setiap naik motor ingatnya ke situ terus gitu. Terus kadang aku juga udah berpasrah gitu kan sama Allah. Ya udahlah gitu kalau mau kelingan ya kelingan, kalau mau pingsan ya pingsan, kalau mau mati ya mati. Tapi tetap aja kayak ngerasa masih ada perasaan takut dan cemas gitu loh. Itu gimana caranya tuh untuk menghadapi semua itu? Oke, Ya. terima kasih Mbak Sheila. Saya rasa ini relate ya, banyak yang mengalami juga karena yang trauma nggak tahu ini banyak sekali malam hari ini yang berbicara tentang trauma. Silakan, Guru. Ya, terima kasih. Dulu saya punya ponakan yang waktu usia TK, waktu itu mungkin 5 tahun. Pernah kemudian diajak orang tuanya, bapaknya naik sepeda motor. Kemudian tiba-tiba ada kendaraan yang membuka pintu, kendaraan parkir yang membuka pintu. Dan jatuhlah dia, luka-luka. Saya rawat di klinik, saya rawat. Sejak itu kemudian ponakan saya tidak pernah berani pergi ke rumah tua, karena akan melewati tempat yang sama kalau dia pulang. Tidak pernah berani lagi. Dan waktu itu saya ingatkan bahwa bagaimanapun juga dia harus melewati trauma itu. Tolong ajak dia pulang ke rumah. Nanti saya ajak pulang balik ke rumah lewat jalan yang lain. Pulanglah dia lewat jalan yang lain. Dan ketika tiba saatnya dia pulang, saya akan mengajaknya pulang melewati tempat yang sama. Apa yang saya lakukan kemudian? Saya membawanya ke tempat itu dengan pura-pura mengalihkan perhatiannya karena dia masih kecil. Waktu itu tahun baru. Saya mengajak dia beralih kepada orang-orang yang jualan balon di pinggiran jalan.
Pikirannya terus beralih ke tempat itu. Nanti saya bilang saya berikan maaf. Lalu kira-kira sekitar 25 meter di tempat di mana dia sempat jatuh itu. Saya pura-pura menyuruhnya diam di motor. Saya mau belanja. Nah, jadi saya biarkan dia di luar untuk menoleh. Yang biasanya kalau dia lewat katanya dia akan menutup matanya, menunduk ini di stang motor supaya dia tidak melihat tempat kejadian perkaranya. Akhirnya setelah 25 meter itu, saya pura-pura pergi ke Indomaret. Saya belikan dia sesuatu, saya jalan lagi. Tepat di tempat di mana dia jatuh, saya pura-pura mau membeli nasi di warung Padang. Saya suruh dia diam sebentar di sana. Sebenarnya nggak beli apa-apa, tapi saya dari dalam itu mengamati apa yang dia lakukan. Saya biarkan dia yang tadinya menundukkan kepalanya seperti ini, lalu pura-pura pelan-pelan mengangkat kepalanya. Mungkin di situ kemudian dia mengingat, di tempat inilah saya jatuh. Tempat ini saya jatuh. Saya biarkan dia berada di sana untuk menikmati, untuk berhadapan dengan tempat di mana dia mengalami trauma. Yang terjadi kemudian adalah setelah selesai saya belanja, ya pura-pura belanja. Lalu saya turun, ya. Setelah turun itu saya langsung ngobrol. Di sini ya dulu ada kecelakaan. Ya, dia bilang begitu. Oh, oke. Akhirnya apa yang terjadi? Sejak saat itu kemudian dia sudah normal kembali sejak itu. Karena saya ajak dia menghadapi langsung apa yang terjadi dalam kejadiannya. Sehingga saya bongkar apa yang sempat menjadi memori ingatan molekul ingatan yang saya bilang tadi. Nah, kalau molekul ingatan sudah tersimpan di batin bawah sadar kita, bagaimana menghilangkannya? Di Bali ada upacara yang disebut ngulapin. Jadi kalau ada orang kecelakaan di sebuah tempat, di sana dilakukan upacara. Intinya apa? Ketika dia berubah keyakinan bahwa setiap yang kita lakukan memiliki risiko. Berada di jalan memiliki risiko kecelakaan, trauma akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Kita bisa mengubahnya dari keyakinan kita di dalam. Apa yang bisa dilakukan? Ketika kita mencoba untuk melupakan trauma itu, maka tentu kita akan mengambil ingatan itu untuk melupakannya. Ya, kita misalnya, saya ingin melupakan kejadian waktu saya jatuh di sini, maka kita mengambil lagi ingatan ketika kita jatuh. Sebelum kita sempat melupakan, kita sudah mengingatnya lebih dulu. Ya, itu seperti cerita-cerita, jangan kamu bayangkan ada monyet, dan kita bayangkanlah monyet walaupun ada kata jangan. Jadi lebih baik kemudian apa yang dilakukan? Walaupun tidak melakukan afirmasi, cobalah bayangkan pergi ke masa lalu di tempat di mana kecelakaan itu. Lalu belajar untuk berimajinasi bahwa Mbak pergi ke sana, ke tempat di mana kecelakaan itu. Lalu bayangkan pada saat itu berkali-kali lewat tempat itu, Mbak merasakan happy. Yang dirasakan bukan ketakutan, tapi balik dengan sebuah perasaan happy. Karena batin bawah sadar kita jauh lebih mudah menerima ingatan-ingatan yang memberi rasa. Kalau rasa cemas, maka dia akan tersimpan sebagai rasa cemas. Kalau rasa bahagia, maka dia tersimpan sebagai rasa bahagia. Maka rasakanlah Mbak naik sepeda motor kemana-mana dengan benar-benar rasa bahagia, menikmati. Walaupun hanya di imajinasi. Lama-lama akan terbentuk ingatan-ingatan bahwa naik sepeda motor itu menyenangkan. Menyenangkan, bukan lagi menakutkan. Ya, trauma hanya bisa dihilangkan dengan anti trauma. Ya, anti trauma. Biotik bisa diatasi dengan antibiotik. Virus diatasi dengan antivirus. Alergi diatasi dengan anti alergi. Trauma tentang ingatan yang buruk bisa diatasi dengan mengingat atau membayangkan sesuatu yang menyenangkan ketika melakukan hal yang sama. Berbeda lagi dengan yang dulu terjadi. Percaya tidak percaya itu akan membentuk sesuatu yang sangat-sangat jauh berbeda dari apa yang sebelum-sebelumnya terjadi. Ya, ini pengalaman-pengalaman saya menyembuhkan banyak orang yang mengalami psikosomatik, yang cemas atau trauma terhadap hal-hal buruk di sebelum-sebelumnya. Karena dia terlanjur mengingat itu dan menyimpan rapi dalam lemari ingatannya, folder ingatannya. Kita ubah ceritanya, kita ubah background-nya. Ya, seperti itu kira-kira Kang Abu caranya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab Mas Sheila. Poinnya adalah terus berlatih ya, poinnya adalah terus ritual pengulangan itu yang akan membuat perubahan juga. Boleh tepuk tangan dulu dong buat guru kita malam hari ini. Saya rasa kita banyak sekali mendapatkan insight,
banyak sekali mendapatkan jelep-jelep ya, mind blowing banget malam hari ini. Terima kasih Guru, dan tampaknya kita semua siap gitu ya untuk bisa hening sejenak sesuai dengan apa yang sudah kita bahas gitu. Mudah-mudahan dengan hening ini juga kita bisa mulai melihat dinding-dinding penjara itu yang pelan-pelan kita akan belajar melubangi, keluar pelan-pelan, menggali lagi dan seterusnya, sehingga kita benar-benar bisa lepas dari penjara itu. Silakan Pak Wayan. Terima kasih Kang Abu. Izin mau share screen Ya, sekaligus silakan. ada musik sedikit, dan teman-teman silakan masuki keheningan dan temui jiwa Anda di dalam yang sudah lama merindukan perjumpaan dengan semestanya sendiri untuk mengantar dirinya mengalami kebebasan dari penjara-penjara ini. Rasakan keheningan malam ini membuat kita menyadari diri kita sendiri di dalam, bahwa kita adalah jiwa yang sedang berdiam di dalam tubuh ini, yang seharusnya kita jadikan alat untuk membebaskan diri sejati kita dari penjara-penjara kehidupan. Mari hening untuk mendengarkan semesta memberi pesan kepada kita sebagai jiwa di dalam. Anakku, para jiwa, dengarlah. Malam ini aku datang untuk bercerita tentang perjalananmu di sini, di kehidupan bumi ini. Ingatlah, anakku, telah kau perjuangkan kehidupan baru ini untuk kembali berada dalam tubuh manusia, agar bisa belajar membebaskan kembali diri sejatimu dari belenggu-belenggu kemelekatan. Tubuhmu itu bukanlah penjara baru yang sedang membatasi kemerdekaanmu sebagai jiwa. Namun sesungguhnya, tubuh itulah alat bagimu untuk membuka semua terali-terali yang memisahkanmu dengan kebenaran yang berlimpah di luar sana. Kebenaran berlimpah itu tak akan bisa kau sentuh ketika kau masih memilih untuk terjebak dalam dinding-dinding penjara pembenaranmu yang terbatas. Berada di dalam dinding pembenaran memang akan membuatmu merasa aman dan terlindungi dari kesalahan dan rasa bersalah. Namun anakku, pembenaran itu pula lah yang membuatmu terhalang dan tidak mudah menjumpai kebenaran di semesta ini. Sebagaimana burung dalam sangkar yang kokoh dan makanan yang berlimpah membuatnya seakan aman dari ancaman di dunia luar. Namun sesungguhnya ia nyaman terpenjara oleh rasa aman itu sendiri. Begitulah anakku, yang juga terjadi pada jiwamu. Merasa terlindungi di dalam, namun sesungguhnya sedang terbatasi dalam penjaranya.
Keluarlah dari dinding pembatas itu, anakku. Lalu temui aku, sedang menantimu di mana-mana di luar sana, dalam kesadaran semesta yang tak terbatas. Bebaskan jiwamu dari segala dinding yang memisahkan kesadaranmu dengan kesadaran semestaku. Temui aku lewat jalan apapun yang kau pilih, sebab aku ada di ujung semua jalan. Akulah puncak dari semua pendakian. Akulah puncak dari semua pahala atas karma kehidupan. Bebaskan dirimu dari pengetahuan yang terbatas, dari pemahaman yang terbatas, dari sudut pandang yang terbatas. Sebab jiwamu melampaui segala keterbatasan itu ketika kau berani membawa dirimu keluar dari dinding kenyamanan semu itu, anakku. Kau adalah bagian dari pemilik semesta tak terbatas ini. Kau hanya akan memilikinya kembali ketika kau mengizinkan dirimu terbebas dari penjara keterbatasan itu. Maka tembuslah keterbatasan itu, anakku. Jangan biarkan kemarahan, kebencian, kesedihan, kecemasan, duka cita, dan segala perasaan buruk itu memenjaramu hingga terpisah dengan sumber kebahagiaanmu yang berlimpah di luar sana. Bahkan, jangan biarkan dirimu terpenjara oleh penyebab-penyebab kebahagiaan yang terbatas. Sebab sumber kebahagiaan itu telah aku sediakan berlimpah di kehidupan ini. Kau hanya perlu menemukannya dalam kemerdekaan jiwamu. Bebaskan dirimu, anakku. Temuilah aku dalam kebebasan itu. Karena untuk itulah aku menciptakan segala sesuatu di kehidupan semesta ini, agar kau terpanggil menuju kebebasan jiwa untuk berjumpa denganku di mana-mana. Datanglah, anakku. Datanglah dalam kebebasan sejatimu. Terima kasih para jiwa. Terima kasih sudah bersama malam ini untuk ikhlas mendobrak penjara-penjara bagi jiwa. Semoga kelak ketika tiba saatnya harus pulang, ada satu mantra yang tidak dilupakan. Kapan saja pulang sebagai jiwa, untuk terbebas dari belenggu duniawi ini, segera katakan sebagai jiwa yang telah keluar dari tubuh ini. Katakan dengan penuh keikhlasan. Ayah, Ibu semesta, anakmu, pulang. Dan semoga panggilan ini membebaskan kita dari belenggu dan membawa kita bersatu bersama semesta yang tak terbatas. Terima kasih para jiwa. Terima kasih. Terima kasih Guru, terima kasih Pak Wayan. Luar biasa malam hari ini. Saya rasa kita semua dapat sesuatu ya. Mudah-mudahan pesan semesta yang sangat indah tadi, wejangan-wejangan yang sangat memberikan cahaya, membawa jiwa kita untuk tadi special statement tadi bahwa pulang gitu ya, ujungnya kita akan pulang.
Terima kasih Pak Wayan, luar biasa Pak Wayan, sehat-sehat selalu. Jangan bosan untuk selalu memberikan cahaya kepada kita-kita yang masih selalu membutuhkan, yang kita haus untuk selalu belajar. Terima kasih sudah menjadi pembimbing yang sangat baik, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan segera ketemu lagi di episode-episode yang akan datang. Terima kasih Pak Wayan dari Pesan Terima kasih, Semesta Pak. tadi. Terima kasih, sehat-sehat Guru, sehat-sehat, sehat-sehat. Salam untuk keluarga semuanya. Mohon Oke, maaf dari kekurangan. terima kasih Guru, terima kasih banyak. Baik teman-teman Ibu dan Bapak, sahabat Dialog Positif dimanapun berada, Pesan Semesta tadi juga menjadi akhir dari perjumpaan indah kita malam hari ini. Luar biasa ya. Malam hari ini saya rasa jiwa-jiwa kita diberikan nutrisi yang sangat indah oleh guru kita tercinta. Jadi gak ada kata-kata lagi, speechless, luar biasa. Hanya rasa bahagia, hanya rasa lebih gimana ya, kalau ada sering kata-kata all is well gitu, everything okay, itu udah bukan kata-kata tapi jadi kekuatan, spirit tadi kalau kata Pak Wayan, semangat. Mudah-mudahan apa yang saya rasakan, tenang, damai, happy gitu ya per saat ini juga dirasakan sama teman-teman semua. Terima kasih. Kita break dulu seperti biasa dan kita ketemu lagi di hari Senin di jam dan channel yang sama. Terima kasih, sampai ketemu. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam